Sebelum Yesus itu diutus ke bumi, apakah Tuhan itu sudah ada? Jawabannya ada. Tapi kok tidak terlihat? Tapi kok tidak pernah datang? Tapi kok tidak pernah mati seperti Yesus? Salam satu Tuhan. Para sahabat, dukung semua ya channel Densa News Muslim. Di like, di subscribe, di share sebanyak mungkin untuk supaya mencegah sahabat-sahabat kita di luar sana Tidak terpengaruh terhadap pemurtadan. Bang Juma, pakai ayat dong Bang Juma, pakai ayat. Masa nggak pakai ayat sih? Hanya sekedar ngomong doang, ayatnya mana? Gitu Kan loh. tadi saya Kita bahas sudah saya kan udah sampaikan ayat tadi. Pakai ayat dong, ayat berapa? Kan gitu tadi- loh, kita baca di sini. Tadi kan Kalau saya nggak sudah pakai ayat, sama aja, bohong. Nenekmu kiper, kamu yang bohong. Kan saya katakan Saya tadi. udah pakai ayat. Pakai Mana dong, ayat? berapa, Mana gitu ayatmu? loh. Mana Kita cari ayatmu? bareng-bareng. Mana ayatmu? Mana? Nah, tadi kejadian 1 ayat 26 baca dong. Ya, kamu nggak udah baca? jelas. Kamu nggak baca? Saya juga hanya menjelaskan kok Al-Araf, Al-Ma'rij. Ya baca di ayat berapa? Ya, kenapa gitu loh. kamu yang Kalau ngatur sekedar saya? tahu Kamu sendiri coba ayatnya. kitab Kejadian coba kamu bacakan. Kitab Kejadian 1 ayat 26. Coba. Berfirmanlah Allah, Berfirman. ya. Dengar lagi baik. Apakah itu Baiklah hari dijadikan pertama? manusia. Apakah itu hari pertama? Ini hari ke-6 manusia, Bambang. Hari Gimana sih, ke-6 kan kita- makanya Tile. Kau Lah, nggak ini yang bertanya hari itu pertama jangan ya. Ini aneh. saya baca ini. Hari pertama coba Ayat hari pertama. Coba hari pertama. Nih. Ah, Ini ya judulnya ya, perikopnya ya. Allah Ya. menciptakan langit dan bumi beserta isinya. Oke. Ya. Ini hari pertama ya. Pada mulanya Terus? Allah menciptakan langit dan bumi beserta bentuk yang kosong, gelap gulita menutupi samudera raya, dan roh Allah melayang-layang di atas permukaan air. Lalu hari pertama apa yang dicipta? iya, bumi berbentuk kosong, belum ada apa-apa di sana. Ya, terus yang Tapi kedua. sudah ada hari pertama sudah ada sinar Ya, dia matahari. belum selesai semua, biar kau jelas. Tapi Jangan sudah potong-potong. ada sinar matahari. Gimana sih ya? Kacau nih, memang ini dia ini. Sabar dulu dong, setelah kita baca. Gimana, oke? Silakan. Nah, terus ayat yang ketiga ya. Berfirmanlah Allah, jadilah terang, lalu terang itu jadi. Itu hari pertama. Tunggu dulu, sabar dulu, kan belum selesai. Nanti, aduh, kacau gitu nih. Terus ayat yang keempat, Allah berfirman, Allah melihat semua bahwa terang itu baik, lalu ya dipisahkannya lah terang itu dari gelap. Ayat kelima, dan Allah menamai terang itu siang, dan gelap itu menamainya malam. Jadilah petang, jadilah pagi. Itulah hari pertama. Udah, itu dulu ya. Nah, hari pertama kenapa Oke. bisa ada sinar matahari sementara belum ada matahari dicipta? Lah, dengar itu satu paket itu bang, HP 5 itu satu paket. Ya, Kau baca baik-baik. belum ada matahari. Hari pertama belum ada matahari. Kok belum ada matahari? Kok abang bisa menyimpulkan ada matahari dari mana? Hari pertama apa sudah ada matahari? Ya sudah ada lah. Mana Makanya ada pagi dan siang. coba Anda bacakan. Astagfirullahaladzim ini ya. Pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi, oke? Yang dulu ya. Terus yang kedua, bumi belum berbentuk. Ya, dan kosong. Ini masih pada hari yang sama semua ini, Bang. Iya, Gelap gulita, terus? menuju samudera raya, dan roh Allah melayang-layang di atas permukaan air. Berfirman Allah, jadilah terang, lalu terang itu jadi. Allah melihat bahwa terang itu baik, lalu dipisahkannya lah terang itu dari gelap. Dan Allah menamai terang itu siang dan gelap itu malam. Jadilah petang dan jadilah pagi. Itulah hari yang pertama. Nah, udah. Apa lagi yang kurang di sana? Hari pertama sudah ada matahari kan? Sudah ada dong. Nah, kenapa tidak ada mataharinya di situ? Apanya? Lah itu kan diciptakan pagi dan siang dan malam. Gimana sih? Itu pasti ada mataharinya dong, Bang. Enggak ada mataharinya nanti di hari keempat, Tile. Coba mana yang keempat? Oh ya, Abang bacalah, bilang keempat. baca terus ya. Makanya, Bang. Baca. Selesai dibaca, jangan Ya, potong-potong dulu, baca terus, biar komplit, gitu loh. baca terus. Nah, hari Kejadian pertama, 1 ayat 14 sampai ayat 19 coba dibaca. Itu matahari Iya, diciptakan tuh. Coba Sabar. baca. Aku sebenarnya nggak mau ngomong sama Sugi. Alergi aku, Gi. Coba dulu, jangan kita ngomong dulu. Takut, lah. Aku nggak takut sama kamu, Sugi. Saya nggak berdebat sama kamu. Cempreng kali suaranya. Taruh dulu. Dari sama Bang Jiwa dulu, aku dulu ya. Sabar ya. Terus yang ke ayat ke-6 ya. Berfirmanlah Allah, jadilah cakrawala di segala air untuk memisahkan air dari air. Terus ada ayat yang ke-7, maka Allah menjadikan cakrawala itu memisahkan air yang ada di cakrawala dan ada yang ada di atasnya. Jadilah demikian. Lalu Allah menamai cakrawala itu langit. Jadilah petang, dan itu hari kedua ya. Terus yang hari ketiga, berfirmanlah Allah, ya hendaklah air yang di bawah langit berkumpul satu tempat, yaitu jadi laut ya. Terus ya. berhenti ada darat, terus lalu yang kering ya, oke. Terus ayat yang 11, berfirmanlah Allah, hendaklah tanah menumbuhkan tunas-tunas, tumbuh-tumbuhan, buah-buah pohon. Terus jadilah demikian. Oke, terus hari
Nah, itu hari ketiga ya, pohon-pohon semua segala macam itu hari ketiga. Hari Oke. ketiga, hari Terus keempat. ayat yang keempat, hari yang keempat. Jadilah benda-benda penerang cakrawala, memisahkan siang dan malam. Dan biarlah jadilah penerang itu menunjukkan masa-masa dan tiap hari dan tiap tahunnya. Nah ini kalau benda-benda cakrawala ini kan bintang, Bang. Bintang-bintang sama ini ya, sama bulan ya. Terus tidak termasuk ini, tidak termasuk matahari. Ya termasuk lah, kan tadi kan udah Ya, dipisahkan dari siang dan malam. Matahari tadi itu diciptakan hari keberapa? Iya hari pertama dong, kan itu Ya. dipisahkan dia. Tapi gini Bang, gini Bang Joba. Hari Gini. pertama. Dengar dulu. Jadi kalau antara siang dan malam itu juga bisa didefinisikan langsung itu matahari dong. Lalu dari mana? Dari mana alam semesta mendapatkan sinar pada hari pertama sementara matahari belum ada? Iya, tapi kalau kita baca juga di ayat 14 ini, dia kan nyebutin matahari di sini. Dia menyebutkan matahari, berfirman Nggak ada, Allah Tuhan. Dengar. Jadilah benda-benda penerang pada cakrawala untuk memisahkan siang dan malam. Apa itu yang memisahkan siang dan malam? Iya, tapi gini. Tadi kalau ayat pertama tadi ini belum bisa disimpulkan juga ini udah matahari, Bang. Besar mulut bingung. Bagaimana ceritanya yang mengakibatkan adanya siang, adanya malam itu apa? Ya dengar dulu, ini juga di sini jadilah terang itu kan lalu terang itu jadi. Nah, ini kan cuma terang aja, belum tentu matahari di sana, Bang. Lalu Tadi apa yang katanya menjadi matahari. Lah, bisa juga di sendiri. Enggak. apa yang Tunggu, menjadi tadi ke bawah, dengar ya. apa yang menjadi sumber kalau tidak ada? Iya, Coba. bisa aja dia menerangi sendiri. Ya, ini Lah. kan proses Enggak. ciptaan alam semesta. Ini proses penciptaan alam semesta, bukan proses penciptaan cahaya yang adalah Tuhan itu sendiri, bukan. Ini alam semesta berarti berbicara mengenai cakrawala. Oh, gini Bang Juma, dengar pelan-pelan kita baca ya. Ini yang dimaksud daripada ayat ketiga ini adalah jadilah terang lalu terang itu jadi. Allah melihat bahwa terang itu baik, dipisahkannya lah terang itu dari gelap. Nah, ini Nah. cuma pisahkan doang, Bang. Jadi nggak ada di sana ini. Ya, Cuma bagaimana dipisahkan dia, mana kegelapan, mana terang gitu loh. Bagaimana Ini di sana bisa? belum ada bicara matahari, Bang. Bagaimana bisa ada terang, ada gelap kalau matahari belum ada? Lah pakai dia kan punya ini sendiri. Nggak mungkin dia bicara seperti itu. Emang dibilang di sana diciptakan matahari. Kan ini kan Ya, cuma memisahkan doang memang tuh, antara justru gelap dan- itu Benar. justru itu yang menjadi permasalahan karena sudah ada siang dan malam sementara cakrawala sebagai sumber cahaya itu belum Coba Bang, ada. Abang jelaskan dulu di mana kata-kata siang dan malam di situ, coba. Cuma Ini. dipisahkan dari antara terang dan gelap itu doang. Mana Ya siang itu malam di dia, situ? gelap itu berarti malam. Oh, belum tentu. Gelap itu Hari- berarti malam. Yang salah antara dengar sekarang. Dengarkan. Antara terang, Baca dengar baik-baik dulu. ayat Nomor baik-baik. limanya. Antara terang dan Coba. kegelapan gimana? Dinamakan Antara terang dan siang, kegelapan yang gelap gimana? itu Nomor Baca 5, nomor 5. Baca Baca nomor 5. Baca nomor 5. Saya mau dengar. Oke. Coba. Apa Dan tuh? Allah menamai terang itu siang dan gelap itu malam. Jadi lepas Kan besar mulut kau, besar mulut doang di sana kau. Coba. Sama saya dia. apa sih si Sugi ini? Sugi aku lagi nggak mau berdebat sama kamu Sugi. Kamu maksa terus. Kau ngomong, sopan kau ngomong. Kalau ngomong tuh sopan makanya. Kenapa emangnya kalau Sopan ini? kau. Umurmu berapa ngomong kayak begitu sama orang tua? Sopan kau ngomong. Iya makanya Mau Sugi masuk. jangan motong-motong gitu. Sopan Kamu kau suka berdebat sama dia ngomong. dipaksain gitu loh. Sopan kau ngomong. Ya suruh hatiku lah, apa keberatan kau? Keberatan. Oh, Mau jadi PPJ kedua nih, nangis. apa? Udah berisik lah. Aku nggak suka berdebat sama kamu kan dari tadi ngomong sama Bang Juma. Ngapain aku berisik? Oke, Laskar Api silakan bergerak, cari identitasnya di mana. Perintah langsung dari saya. Lanjut. Ya silahkan. Kamu udah ngomong apa emang sama memangnya? Emang ada yang salah yang ngomong sama memangnya? Ya kalau nggak suka berdebat sama aja, ngapain kau maksain gitu loh? Saya Kapan cuma mau maksa gitu loh? saya cuma tidak mau apa-apa ya Laskar Api. Saya cuma mau sentil Iya, mulutnya ini sudah. orang Ngapain kalau kau ketemu. berisik gitu loh. Kalau kamu suka berdebat sama kamu jangan kau paksa, itu aja.
Ngapain kau paksain orang berdebat samamu? Opa, jangan cerminkan orang tua kau di sini. Orang tua ngajarin kau tidak sopan dengan orang tua. Hah? Sopan kau bicara. Jangan bawa orang tua. Kau bicara. Santai aja kau. Orang tua kau ngajarin kau ngomong. Saya tanya, orang tua kau ngajarin kau tidak sopan dengan orang tua. Begitu Santai cermin aja, orang tua kau. santai. Kau seberisik, santai. Begitu orang tua kau ngajarin kau. Saya tanya. Coba. Jangan bawa orang tua lah, santai aja lah. Kitabnya dibongkar kebobroannya, dia panik. Gak usah bawa orang tua, slow aja. Udah, lanjut. Oke, lanjut diskusi aja lah kita. Jadi Bang Juma, sekarang kan itu dari Persial kita kan udah Bang Juma ya. Sekarang saya pengen tahu dari Persial Quran dulu lah, biar kita imbang gitu loh. Belum beres itu punyamu itu. Apalagi cuma belum beres itu. Apalagi yang belum beres. Ada siang malam belum ada matahari. Nah, kalau ini kan bisa juga Bang Juma gini ya. Dia mungkin dulu ya bisa jadi kan kita nggak tahu ya. Saya juga ya mungkin jadi dulu belum nggak matahari kali kan gitu kan. Kita Ya, nggak tahu menurutmu ya, ini salah atau benar? Itu aja dulu. kalau menurutku ini salah apa benar, aku nggak bisa menyimpulkan Bang Juma. Karena kenapa? Ya karena kan kita nggak tahu sebelum matahari ini atau mungkin ada benda penerang lain sebelum matahari ini diganti kan bisa jadi. Kan bisa jadi Bang Juma. Namanya sekian juta tahun yang lalu kita nggak tahu Bang Juma. Di data Namanya nomor jalan 16-nya jelas dikatakan, maka Allah menjadikan kedua benda penerang yang besar itu, yakni yang lebih besar untuk menguasai siang dan yang lebih kecil untuk menguasai malam. Betul. Itu benar tuh. Nah itu pada hari keberapa? Itu hari keempat. Nah, hari keempat. Nah ini Bang Juma, tapi Mas Damu ini yang pertama tadi, hari pertama tadi itu siang dan malam itu belum tentu itu yang namanya matahari dibuatnya gitu loh, belum tentu. Ini Karena pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Berarti ini adalah proses penciptaan. Kalau berbicara mengenai proses penciptaan berarti dimensi di luar daripada ketuhanan, yaitu ciptaan. Berbicara mengenai ciptaan alam semesta, maka siang dan malam itu jelas itu unsur yang diakibatkan oleh sumber cahaya, yaitu matahari. Matahari nanti hari keempat. Coba Anda bayangkan bagaimana biji-bijian tumbuh-tumbuhan bisa bertumbuh. Matahari belum ada. ya memang nggak bisa, makanya kan dijadikannya kan hari keempat, hari kelima tumbuh-tumbuhan sama hewan semua. Ngawur, hari ketiga tumbuh-tumbuhan. Aduh, Hari kelima. Bukan. mana? Hari ketiga. Tumbuh-tumbuhan. Parah nih orang ini nggak. Hari ketiga sudah ada biji-bijian tumbuh-tumbuhan menghasilkan buah biji. Langsung naik dari tinggi kalau Sugiko untuk ngomong. Tumbuh-tumbuhan yang berbiji dan segala biji pohon-pohonan yang menghasilkan buah biji. Dan itu belum ada matahari. Bagaimana kemudian bisa ini terjadi? Ada tumbuhan tumbuh dan berbiji dan berbuah sementara mataharinya belum ada. Pisang udah dimakan codot, semangka udah masak, mataharinya belum nongol. Iya bilang dulu Sugi. Jadi Pak Sugi. Sekarang gini. Makanya gue bilang, sekarang mau nanya dari versi Al-Quran sendiri seperti apa gitu loh. Kita kan saling ini. Salah ndak? Kalau aku sih belum bisa menyimpulkan Bang Juma, ini salah apa enggak. Karena kalau berani aku nyimpulkan ini salah apa ini. Ya ini terjemahan, kita nggak tahu original teksnya Urutan begini ini, kan, betul. kan gitu. Nah itu. Ini kitabnya kalian dari Septuaginta yang kalian ambil dari kitabnya Yahudi kan gitu. Ada terjemahannya bisa kau balik kali nggak ngerti akunya. Tapi sekarang versi Al-Quran dulu lah kita bahas gitu loh. Kalau Al-Quran itu Bang, itu berkesesuaian dengan sains. Contoh misalnya di dalam Al-Quran kan dikatakan 6 masa. Alladzi khalaqas samawati wal ard wa ma bainahuma fi sittati ayyam. Jadi 6 masa. Summastawa, kalau di kalian Tuhan beristirahat, kalau Allah bertakhta. Summastawa 'alal arsy. Ar-Rahmanu fas'al bihi khabira. Nah, bagaimana dengan sains? Sampai tidak pengetahuan para ilmuwan kepada Quran? Ternyata sampai. 6 masa yang kemudian menurut sains, yang pertama adalah azaikom, yang kedua ercheozoikom, yang ketiga protopozoikom, yang keempat paleozoikom, mesozoikom, dan juga cenozoikom. Ini menurut peneliti, menurut para ahli, di setiap periode menunjukkan perkembangan dan perubahan daripada apa yang ada di alam semesta secara bertahap, sesuai dengan sesuai dengan susunan organisme dan ukuran dan kadar daripada masing-masing daripada proses penciptaan. Jadi
ilmuwan menemukan bahwasanya proses penciptaan itu ditetapkan dalam 6 periode seperti yang saya jelaskan tadi, dan itu bisa didapatkan alhamdulillah di dalam ilmu biologi, anatomi, paleontologi. Bagaimana kemudian mereka menggariskan bahwa tahapan-tahapan penciptaan alam semesta itu 6 tahap seperti yang diterangkan oleh Al-Quran. Gak masalah di situ kita. Gak masalah. Allah kemudian memberikan pemahaman kepada umat Islam dengan kaidah itu. Ilmuwan menetapkan. Makanya ketika kemudian ilmuwan berbicara mengenai kaidah biologi, kaidah anatomi, dan satu lagi kaidah paleontologi, mereka senantiasa selalu merujuk bahwa alam semesta ini tadinya itu prosesnya 6 tahapan atau 6 masa. Sesuai dengan Quran. Sesuai dengan Al-Quran. Sama juga tuh Bang, kalau di Alkitab juga 6, dari 7 istirahat gitu loh. Nah itu dia, cuman kan masalahnya tadi di tempat Anda matahari lebih dulu dicipta. Itu kita mungkin itu ada penerjemahan kali Bang, nggak ngerti lagunya ya. Nah itu dia, terjemahan itu mungkin yang salah. Karena kalau firman Tuhan tidak mungkin lah sampai segitu parah kan gitu. Tidak mungkin lah sampai. Coba cek original kita baca dulu Bang ya, sambil belajar dulu lagu ini. Ya silakan, silakan. Udah. Kalau penciptaan manusia itu berarti firmannya hanya gitu aja Bang ya. Dan kenapa? Nah sekarang mau nanya gini Bang, manusia diciptakan dari apa coba? Air. 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 Iya. Air aja. Air. Nggak dari tanah. Nggak dari tanah. Dari tanah tidak mungkin berubah langsung menjadi manusia, enggak. Dari saripati tanah itulah kemudian bertumbuh dari unsur air. Misalnya nih, manusia makan tumbuh-tumbuhan atau makan buah-buahan. Unsur daripada tumbuh, baik itu sayur-sayuran atau buah, itu adalah air. Pangkalnya di situ. Nah, tumbuh ini tanah, maka saripati yang muncul kemudian di tumbuh-tumbuhan yang dimakan oleh manusia, inilah yang menjadi saripati. Maka Al-Quran mengatakan manusia dicipta dari air, manusia dicipta dari saripati, manusia dicipta dari sperma. Itu artinya proses disebutkan kemudian. Makanya Al-Quran itu diwahyukan secara beransur-ansur dan acak supaya manusia itu punya ketertarikan untuk menelaah, menelusuri, mengkaji Al-Quran, meneliti isi Quran. Dan ternyata hasil endingnya adalah berkesesuaian dengan ilmu kedokteran. Berbeda dengan kitab saudara. Manusia berasal dari air susu yang dikentalkan seperti keju. Ini jauh. Itu dari mana Bang? Jadi dari tanah dibilangnya Bang. Firmannya ada dari tanah ya. Abang yang mempelajarkan lah. Bisa buka ayatnya gitu. Ayat 10. Itu bukan ayat kitab kejadian penciptaan manusia itu kitab kejadian Suki, bukan kitab Ayub. Gimana sih kamu ini? Mana di mana di kejadian berapa? Kejadian berapa? Itu. Kejadian 1. Kejadian 1 di nomor ayat 26 tadi ke bawah lagi. Iya kan, di situ tidak berbicara mengenai prosesnya. Berfirmanlah, baiklah kami menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kami supaya mereka berkuasa. Mana di sini? Nggak ada di sini. Nggak ada. Yang ada di Ayub 10. Dipancarkan seperti air susu, dikentalkan seperti keju. Lalu kemudian dibungkus urat lebih di luar daripada daging. Jadi di luar kulit ada urat. Jadi dia seperti bakso urat jadinya manusia itu. Kalau diikuti kitab Ayub. Pernah lihat bakso urat tidak? Nah, urat-uratnya itu di luar, kulit di dalam. Coba Anda lihat kitab Ayub itu. Kayak binaragawan itu loh. Binaragawan uratnya masih di dalam Bang Handi. Oh, ini di luar. Bang, kejadian 2 Bang. Kejadian 2 ayat 8 coba baca di situ. Silakan. Ayat 8 ini manusia dan Taman Eden ya. Selanjutnya Tuhan Allah membuat taman di Eden ya, di sebelah timur. Disitulah tempatkannya manusia itu yang dibentuknya. Iya, lagi-lagi tidak ada proses di situ. Kembali ke Ayub, nggak bisa lolos.
Lah ya enggak lah, itu Ayub mah beda. Itu bukan masa penciptaan lagi, Bang. Lah, ini dibentuk, manusia ini dibentuk. Cara membentuknya baca Ayub. Ya bukan, itu udah lompat jauh dong, Bang. Masa Ya, penciptaan terus- macam Ayub kan. Ayub sekarang mana ya, Bang? Ayub itu generasi keberapa? Abang tahu nggak generasi keberapa dia? Dari Iya, Nabi Adam. ini kalau Al-Quran juga generasi keberapa? Ini kan berbicara mengenai proses. Ayub berbicara mengenai proses penciptaan. Al-Quran Ya, nggak mungkin. membicarakan proses penciptaan. Masa bicara proses penciptaan balik ke kitab Ayub? Gimana sih, Bang, ini? Itu kan Ini udah salah kitab lah. Ayub sedang menceritakan tentang proses yang terjadi masa lampau pada saat Tuhan mencipta. Bukan pada masa Ayub dicipta. Sama seperti Al-Quran. Bukan pada masa Rasulullah dicipta. Tapi Al-Quran menceritakan proses awalnya manusia itu dicipta. Gitu loh. Nah, kalau Anda membawa Kejadian 2 nomor 8, ini apa? Selanjutnya Tuhan membuat taman di Eden, di sebelah timur. Disitulah ditempatkannya manusia yang pertama dibentuk. Apa? Dibentuk kayak mana prosesnya? Baca di Ayub. Enggak bisa begitu. Lalu Nggak di bisa mana? balik ke Ayub. Di mana? Waktu Di kita mana? dengar, waktu kita menjadi diturunkan, itu kitab Ayub belum ada. Nah, Gitu loh. prosesnya di mana bisa Jadi dibaca? nggak mungkin. Oke. Gimana? Di mana prosesnya ini bisa dibaca? Begini, Don ini nggak paham ini. Don, jadi bedakan antara penciptaan Adam dengan proses penciptaan manusia pada umumnya dalam rahim. Jadi bedakan. Iya, Coba dong. kalau menurut Alkitab itu diciptakan dari tanah, udah. Yang dimaksud Itu. Bang Juma itu tadi, bagaimana di kitabmu itu manusia itu diciptakan terproses di dalam kandungan. Itu maksudnya. Nah, itu ada di Ayub. Tapi kalau untuk penciptaan Nabi Adam berbeda. Karena Nabi Iya, Adam nggak makanya pernah kan melalui kayak- kandungan. Makanya yang kita bahas ini sekarang kan Nabi Adam. Ini Bang cuma kok lari ke manusia gitu, aneh. Oh. Itu masalah gua nih, kita bahas kan Nabi Adam tadi, kok lari Ya, ke kalau sana. Nabi gitu. Adam nggak ada Itu yang- perdebatan ya Bang Juma ya. Gimana? Kalau Nabi Adam nggak ada perdebatan. Ya udah kalau begitu. Jadi Bang Juma, makanya saya bilang tadi ke Bang Juma. Jadi kalau menurut kami ya, Adam itu sekarang saya mau nanya ke Abang dulu lah, gini aja lah simpelnya. Tujuan Tuhan menciptakan manusia itu apa sih? Mau di mana tempatkan? Mau di surga apa mau di bumi seharusnya? Coba jelaskan dulu itu tentang itu. Kan Allah menciptakan manusia itu untuk apa? Yang pertama. Terus yang kedua, memang dia seharusnya mau ditempatkan di surga apa di dunia ini seharusnya diciptakan dia. Gunanya buat apa gitu? Coba silahkan. Bang Juma kayaknya signalnya bermasalah ya Bang Juma. Bang Juma nggak bisa jawab kayaknya. Bukan dia aja lah. Nggak bisa jawab, gampang itu. Aja. Wa qala rabbuka it malaikati ini jair ati khalifah. Aku Sebenarnya Bang Juma di akan gunung dia. menjadikan Adam untuk menjadi khalifah di bumi. Gampang, apa nggak bisa jawab? Saya ke Bang Juma dulu. Bang Juma jelaskan Bang Juma. Silakan. Gimana? Gimana? Apa tujuannya Tuhan menciptakan manusia itu? Dan seharusnya tempatnya dia itu sebenarnya buat di surga atau buat di bumi? Di bumi. Kita salah ya. Di bumi. Menciptakan manusia buat apa? Untuk menjadi pemimpin di atas muka bumi ini. Tadi setuju lah Bang kalau itu. Kan banyak juga yang mengatakan bahwasannya dulu manusia itu menciptakan buat di surga gitu loh. Makanya dia habis itu karena berdosa dilempar ke bumi gitu loh. Nah kira-kira gimana itu Bang? Oh iya, Betul, Bang. Adam dicipta itu di Eden, bukan di bumi. Itu di tadi. Hah? Gimana? Eden itu tadi menurut Abang? Eden itu Aden, surga, jannah. Salah satu tempat di surga. Bukan di bumi ini, Adam dicipta bukan. Berarti dia diambil dari tanah, dinaikkan dulu ke surga gitu maksudnya ya. Jadi bedanya. Yes. Kenapa enggak dari ciptakan sama kayak malaikat aja Bang? Kalau memang dia mau tetap menjadi penduduk surga kan? beda. Ya. Karena Logika berpikirnya gini Bang. Kalau memang dia mau tetapkan di surga, ya. Itu harusnya dia dari ini aja, dari api sama kayak malaikat. Oh nggak bisa, karena Adam itu menjadi makhluk biologis. Gimana mau jadi pemimpin di bumi kalau bahan-bahannya bukan dari bumi? Nah, sekarang pertanyaan aku simpel Bang. Malaikat apa bisa Jangan. menetap di bumi? Nggak bisa, nggak cocok dia.
setan apa bisa di bumi? Nggak cocok, karena alam daripada bumi dengan mereka nggak cocok. Nggak bisa. Yang bisa adalah yang bahannya dari bumi, yang bisa tinggal di bumi. Nggak bisa. Yang bisa adalah yang bahannya dari bumi, yang bisa tinggal di bumi. Dua, nomor 8, Tuhan membuat ya Adam di mana? Di sebuah taman. Di mana taman itu? Di Eden. Tidak dikatakan taman itu dibuat di bumi, tapi di Eden. Eden itu alam. Ya, setahu saya sih namanya Eden itu mah di bumi juga, Bang. Makanya diciptakan dari bumi. Enggak Tujuan bisa. Tujuan manusia diciptakan manusia ini supaya ini menjaga bumi ini. Mas dengar dulu, Bang. Dengar dulu. Jadi kalau abang bilang juga dia diciptakan dari tanah, ujuk-ujuk dia ditempatkan di surga, itu agak sedikit aneh sih menurut saya sih. Ada yang keliru di situ. Kenapa bisa Kenapa dia bilang aneh? keliru? Lah iyalah. Dan sementara dia dari tanah ini ditempatkannya di surga. Dan juga tadi tujuan abang bilang tadi awal tadi, apa gunanya manusia itu untuk bumi gitu loh. Kenapa sekarang dikontradiksi gitu loh? Ujung-ujungnya sekarang buat di surga dianya gitu loh. Kan aneh. Apanya yang aneh? Apanya yang aneh? Apanya? Lah tadi kan abang bilang pertama begini, Bang. Abang bilang tadi itu ya manusia diciptakan untuk menjaga bumi kan, gitu kan abang bilang tadi kan. Iya. Nah, ya kenapa sekarang ujung-ujung dia di surga gitu loh? Di Taman Eden pertama tempatkan itu jadi Taman Eden bukan di dunia. Lah berarti Tuhan salah dong berarti. Kenapa salah? Lah salah lah. Lah kan abang bilang tadi tujuan manusia diciptakan itu buat bumi kan. Bacakan saya dulu. Nah. Kejadian 2 nomor 8. Coba Anda bacakan saya dulu. Bentar. Wa yita Yahweh Elohim kan di Eden. Enggak dulu Sugi, aku bilang dari awal. Kenapa Sugi juga nongol lagi langsung umat ini langsung. Kenapa takut sama saya? Takut. Enggak Pak Sugi, ampor dulu lah. Ya aku nggak pengen berdebat sama abang dulu, mumpung ada Bang Juma ini. Ya, jadi gini Bang, aku bacain ya. Manusia dan Taman Eden. Selanjutnya Tuhan Allah membuat taman di Eden. Ya, di sebelah timur. Disitulah tempatkan manusia itu yang telah dibentuknya. Nah itu Bang. Lalu Taman itu di mana dibuat? Di mana? Taman itu di mana dibuat? Di bumi lah. Di Eden. Di Eden, bukan Iya, di di Eden bumi. Apa? Ini dengar. Lalu Tuhan Allah kan ada yang 9 Bang. Lalu Tuhan Allah menumbuhkan berbagai pohon. Berbagai dari bumi. Dari yang menarik bumi. dan iya. Dari bumi kan? Iya. Nah, kenapa enggak dikatakan di bumi kalau itu di bumi? Iya kan dia kan dari bumi ditumbuhnya. Dari bumi ini kan tumbuh kan? Emang dari mana tumbuhnya kalau bukan dari bumi? Lah, sekarang di situ yang aneh. Aneh Di situ Bang, yang emang tumbuh dari awan. di situ yang aneh. Lah, apa yang aneh? Itu kan dari bumi, dari dalam bumi dong tumbuhnya. Masa iya dari awan tumbuhnya? Ya dari dalam bumi dong tumbuh. Lalu Tuhan Allah menumbuhkan berbagai pohon dari bumi. Iya kan dari bumi kan pohon pertumbuhan. Apa yang salah di situ? Ini dari bumi kan? Iya lah pohon dari bumi. Nah, kalau dia dari bumi itu di mana? Di bumi juga lah kan dari dalam bumi tumbuhnya. Gimana sih Abang ini? Coba Abang sekarang tanya sama Abang. Pohon sekarang itu tumbuh dari mana? Dari bumi apa dari mana? Dari langit? Dengarkan saya, dengarkan. Tuhan menumbuhkan berbagai pohon dari bumi. Iya, memang dari bumi. Ada yang salah di sana. Nah, ini dia permasalahannya. Lah, sekarang tanya sama Abang. Abang, tumbuh dari mana? Dari bumi atau dari langit? Jawab dulu. Begini. Tumbuh dari bumi pada langit. Dengarkan saya. Ketika Tuhan kemudian menempatkan Adam di Eden, Tuhan menumbuhkan pohon-pohon yang berasal dari bumi. Ditanam di mana? Di Eden. Di Eden. Lucu Anda ini. Oke, sekarang naik level. Adam diusir dari mana? Adam diusir dari mana? Dari Taman Eden Abang. Aduh. Kemana diusirnya? Udah keluar dari situ. Migrasi. Adam diusir dari mana ke mana? Jawab saya. Dari Eden keluar dari situ nggak tahu kemana. Ke bumi juga.
Para Anda ini cobalah sekali-sekali kalau diskusi dengan Bang Suma itu pakai akal. Adam ini diusir. Adam di Anda bisa berhenti. Don, gantian bicaranya, Don. Saya juga bisa. Kalau hanya kayak gitu aku juga bisa tanpa ilmu. Sekarang saya tanya sama saudara, Adam diusir dari mana ke mana? Silakan, Don. Dari Taman Eden, Bang. Keluar dari situ. Ya tetap juga ke dunia juga. Inilah Sama-sama di cara. dunia juga. Inilah caranya kamu berdiskusi. Masih juga pakai cara-cara Paulus. Adam diusir dari Eden ke bumi. Mana ayatnya? Ayat berapa? Yeay. Lah kok La haula Ayat wala berapa? quwata Kita illa baca. billah. Mana ayatnya? Kalau ada gimana? Ya baca, buat aja, gitu loh. Biar sama-sama belajar kita di sini, biar nggak penuh dengan dusta. Silakan. Oke, baik. Kita akan mencari ya. Di dalam Alkitab Anda itu jelas sekali dikatakan bahwasanya Adam diusir ke bumi. Di Kejadian 2 nomor 8 bisa, Kejadian 5:32 juga bisa Anda baca di sana. Satu ayat aja dulu, yang mana? Banyak Nah, kan? Oke, Kejadian baik. 3 ayat 23. Iya, Baca Coba. baik-baik. Kejadian 5 juga ada. 32. Baca ya. Ya. Silakan akhi. Lalu Tuhan Allah mengusir dia dari Taman Eden supaya ia mengusahakan tanah dari mana ia diambil. Nah, emang kan kan sama kan Dari mana? ini, Pak. Dari mana tadi Dengar, tanahnya? Eden itu Dari masih- mana? Masih sama di dunia juga. Sama nih, Dari Abang. Diusir dari rumah Abang nih. Dengar ya, Bang Cuma. Rumah Abang di Makassar nih. Diusir Abang dari situ. Pindah kemana? Tapi juga di situ juga kan. Bukan di bilang juga deh. Sekarang gini saya tanya sama Abang. Di mana ayat di Alkitab yang mengatakan bahwasannya itu dia itu di surga? Tunjukkan ke saya. Kalau bisa kan tunjukkan. Eden malah bisa itu dibuang ke saya. surga. Tunjukkan. Eden itu Mana ayat dia bilang surga. surga? Eden itu surga. Itu kan menurut Abang. Mana ayat di sini Loh. dibilang Eden itu surga? Tunjukkan ke saya. Malah bisa langsung pindah saya. Kalau Silakan. begitu tunjukkan Eden itu di mana di bumi? Nah, itu memang nggak tulis di sini. Enggak Sebelah mana? Tapi dengar. jelas, kagak jelas katanya. Dengar, ya Nggak dengar. jelas katanya. Tahu kisi-kisinya samamu ya, di sebelah mana dia bertunjukin ya. Tuhan Allah membuat taman di Eden ya, di sebelah timur. Di situ tempatkan manusia yang dibentuknya. Lalu Allah menumbuhkan pohon-pohon dari bumi yang menarik untuk Pohon-pohon dimakan dari bumi. buahnya. Masa Dengar, di bumi iya. itu pohon-pohonnya Sekarang dari bumi? sekarang samamu pohon-pohon dari bumi apa dari surga? Apa dari langit? Aneh kau ini. Allah mengambil, dengarkan dulu. saya. Kamu itu cuman Di sana, pintar dengar. ngomong. Dengar, Saya juga Ayat 10 bisa. dengar, Bang. Kalau cuman Ayat modal kayak 10. gitu, saya juga bisa. Ada di suatu sungai yang mengalir dari Eden itu membasahi itu, ya, Aduh. membasahi taman itu. Nah, ini kan ada sungai di sana, membasahi taman itu. Ya memang Dan di dari situ- surga ada dari situ- sungai. Emang di surga Dari ada mana? sungai. Sungai mana? Mana? Coba tunjukkan ayatnya Di mana? surga Ayat memang mana? ada sungai. Ya, mana ayatnya? Ayat berapa sungai di surga? Tunjukkan La ayatnya haula berapa? wala Jangan quwata ngarang. illa billah. Silakan. Sekarang begini, kalau Anda mengatakan Eden itu di bumi, kenapa dia diusir dari Eden ke bumi? Kenapa? Bukan itu. Sama kayak Abang nih, dibilang pokoknya Kenapa? Abang nih, Bang. Kenapa dia diusir? Masa diusir dari bumi ke bumi? Karena Parah. memakan buah larangan, buah pengetahuan yang baik dan yang buruk. Ya, jadi dia nggak dapat seks lagi. Lah, itu kan sesuai Alkitab kok parah. Parah. Sekarang ini Anda baca, parah. Bang. Nih, Anda ilustrasinya gini parah. aja, Bang. Dengar gini ilustrasinya gini. Sekarang Nah, begini, Bang Anda Cuma. tunjukkan ada. Eden itu apa? Eden itu apa artinya? Surga. Eden itu apa? Eden itu Kalau apa Arab artinya? adnin. Lah itu Coba. kan menurut kalian Eden Enggak, taman. saya Kan tanya taman di sini. Eden itu artinya apa? Ya sebuah taman. Ah, taman namanya. Taman di taman gitu. Iya, di Taman Eden. Ih, Taman di taman. sakit. Sakit Anda ini. Kejadian 2 nomor Pak Juma. Surga. Kejadian 2 nomor 10 ada sungai di Eden. Ya Ya, betul, ada memang. sungai. Hah? Ada sungai di situ. Ada. Baca Nah, kejadian 2 nomor Nah 10. sekarang Eden Ya, itu benar, artinya apa? Eden itu artinya apa? Eden itu ya taman, Bang. Dalam bahasa Yunani Gan Eden itu disebut apa? Gimana Gan Eden? Aku nggak tahu bahasa Yunani. Yang setahu aku ya Taman Eden itu ya taman, gitu loh. Diusir dari situ. Lah iya kan? Yang taman itu gan, Bos. Gan itu taman, Eden itu surga.
artinya taman di surga. Ah, kau ini Itu menurut kalian. Jangan Lah, dipaksakan. sekarang kalau dan paradeisos bahasa itu Arab. apa? Dalam bahasa Yunani paradeisos itu apa? Parides. Ya. Inilah. Apa itu? Surga Don. Iya, itu surga ya kalau parides itu. Kan, Ya. tapi kalau parides itu bukan. Firdaus itulah Gan Eden. Enggak. Coba kau belajar lagi. Bang Juma. La haula wala quwata illa billah. Ini tuh dibuat di surga itu, benar di surga itu juga ayat berapa Alkitabnya? Itu surga ngomong Coba. gitu. Ganti aplikasi itu kan di ayat 9 ada tanda bintang tuh. Bang Apa itu? Andi. Bang Andi, di Ya, Kejadian apa? 2 ayat 9 itu kan ada tanda bintang tuh. Coba diklik kemana larinya itu? Ke Wahyu berapa itu? Larinya Belajar ke lagi ya. Wahyu 2 ayat 9. Siapa yang bertelinga hendaklah ia mendengarkan apa yang dikatakan Roh kepada jemaat-jemaat. Barang siapa yang menang, dia akan kuberi makan dari pohon kehidupan yang ada di Taman Firdaus. Firdaus itu apa? paralelnya tuh. Firdaus itu di mana? Surga. Enggak ada surga ini. Coba di aplikasi itu diklik ada tanda Aduh. bintang tuh. Ngapain sugi terus Pada hari ini juga engkau akan bersama aku di Firdaus. Firdaus itu apa? Eden. Eden. Gimana sih saudara saya ini? Pak Juma. Hmm. Ini itu juga kalau menurut kami ya. Ini juga dunia juga. Ya, satu tempat gitu. Sama kayak Bang Juan nih. Bapaknya Bang Juan. Cuma jangan kau pakan Kalau yang ini ya. masih di dunia juga namanya Gan Edis. Ini aja gini dulu, izin saya setengah menit. Setengah menit Don. Don. Don, izin setengah menit Don. Lu dengerin gua dulu Don. Mau turun ya. Tar dulu Don, dengerin gua dulu. Don. Oh, iya, silakan. Kalau Silakan. dengerin. Kalau kalau Eden itu ada di bumi, berarti Yesus sekarang ada di bumi dong. Setuju? Gimana? Setuju? Jadi Yesus enggak. Jadi kalau Nabi Adam diusir dari Eden, berarti Eden ini ada di Irak. Jadi sekarang Yesus ada di Irak. Betul? Kalau abang nanyakan Yesus itu ada pada diri kalian masing-masing bang, ada dalam hati kalian masing-masing. Jadi itu memang bisa Enggak, jadi. Yesus sekarang kan terang, bukan lagi terangkat ke surga, tapi Yesus pergi ke Irak, duduk di sebelah kanan Bapak. Jadi Bapak sama Yesus ada di Irak sekarang. Ya bukan gitu juga lah bang. Nah, kena kan? Ya bukan bang, dengar gini. Kalau Nah, abang bicara kena dia, Yesus, langsung kena. itu menurut kami ya itu ada pada diri kalian masing-masing, ada dalam hati kalian masing-masing. Jadi tempatnya di situ. Beda, Bang. Mantap. Kena dia. Itu sih. Gini. Ya, enggak lah. Terakhir dari saya sebelum aku Anda mau turun bang. Bang Jo mau turun. Enggak lanjut. Bentar lagi Iya. ya. Kita lihat di dalam kitab saudara ya, di dalam Lukas 2 berapa itu bagus. 23 coba kita lihat data 23:43. Ini gampang dihafal. Ketika kemudian dikatakan kata Yesus, aku berkata kepadamu, sesungguhnya hari ini juga engkau akan ada bersama-sama aku di dalam Firdaus. Oke? Di dalam Firdaus ini bukan di dalam dunia, tetapi di surga. Nah, kalau kita melihat dari original teks bahasa Yunani, kai epen autohoios. Yesus amen lego soi semeron met omau ese en tu paradeiso. Ibraninya apa? Payomer Yesua elaf amer ani leka kihayom tih iye imadigan Eden. Nih, mau bukti lagi, Eden itu adalah surga. Yeskel 28 ayat 13. Engkau di Taman Eden, yaitu Taman Allah, penuh segala batu permata yang berharga, yapris merah, krisolit, dan yapris hijau, permata pirus, krisopras, dan nefrit, lazurit, batu darah, dan malakit. Tempat tanahnya diperbuat dari emas dan disediakan pada hari penciptaanmu. Ayo, di bumi mana tanahnya dicipta dari emas? Ini Eden nih. Intinya Eden itu di surga. Cuki masih ngomong ya. Ini ada panggilan telepon nih, saya mau bentar lagi balik nih. Iya, Jadi silakan. dengar lagi suara itu, minta maaf ya.
Suaranya jadi kecil jadi tadi ada panggilan telepon masuk. Oke, Saya sambung saudara. lagi Bang Juma. Oke, Senang sip. berdiskusi dengan Bang Juma walaupun aku jadi pusing jadinya. Ya. Besok-besok kita sambung lagi. Oke. Oke, Terima kasih Bang lanjut. Andi ya. Dan teman-teman semua. Minta Siap. maaf kalau ada ini kalau ada salah-salah yang ini ya kata-kata yang salah. Iya. Memang lu tempatnya salah dong. Terluput sama yang salah ya. Sama guru Sugi juga minta maaf lah. Gimana Bang Juma? Suaranya kecil banget udah nih. Suaranya Akhi Sugi juga minta maaf sama beliau. Oke, makasih semuanya ya. Nggak usah, aman-aman, Malam. aman tuh. Dah, Chat kalian. Iya. Besok Don, lu jangan jadi tempatnya salah ya. ini Akhi, Yeskiel 28 nih, ayat 13 dan seterusnya nih bercerita tentang Taman Eden nih. Ini surga ini. Ya, engkau di Taman Eden yaitu Taman Allah penuh segala batu permata yang berharga, yapris merah, krisolit, dan yapris hijau, permata pirus, krisopras, dan nefrit, lazurit, batu darah, dan malakit. Tempat tatahannya diperbuat dari emas dan disediakan pada hari penciptaanmu. Kau berikan tempatmu dekat kerub yang berjaga. Di gunung kudus Allah engkau berada dan berjalan-jalan di tengah-tengah batu yang bercahaya-cahaya. Engkau tak tercela di dalam tingkah lakumu sejak dari penciptaanmu. Sampai terdapat kecurangan padamu dengan dagangmu yang besar, engkau penuh dengan kekerasan dan engkau berbuat dosa. Ini Taman Eden ini di surga ini. Kurang apa lagi coba? Iya, banyak data, Akhi, terkait Iya. Eden itu di surga. Cuman sebenarnya kejadian 28 itu kalau mereka menggunakan ilmu itu sudah ketahuan. Ganbi Eden, taman di Eden. Eden bukan taman. Dalam arti kata ada taman di dalam Eden. Eden itu alam. Sama seperti bumi, Eretz itu bumi. Makanya dia diusir dari Eden ke Eretz, ke tanah, ke bumi. Tapi ya mau kayak mana lagi mengajarkan orang kayak gitu ya. Susah memang. Makanya tadi saya coba untuk menjelaskan Lukas 23:43 bagaimana kemudian Yesus mengatakan dengan aku di dalam Firdaus. Kita tanya kepada mereka, Firdaus itu apa? Ketika Yesus disalib bersama dengan penjahat, Yesus mengatakan sesungguhnya hari ini engkau akan bersama dengan aku di dalam Firdaus. Ini Firdaus ini apa? Maka semua Kristen akan mengatakan itu adalah surga. Apa buktinya kalian di surga? Ada. Di mana tertulis? Lukas 23:43. Apa bunyinya? Pada hari ini juga engkau akan bersama aku di dalam Firdaus. Oh, itu buktinya bahwa Anda di surga? Iya. Mari kita translate ke bahasa Ibrani. Lukas 23:43. Fayomer Yesua elaf Amer ani lekaki hayom tihye imadi gan Eden. Ternyata paradiso Ibraninya Eden, kan Eden, surga. Di Taman Eden ada pohon kehidupan. Nah, apakah benar Taman Eden surga? Kita lihat Wahyu 22 ayat 2. Engkau di Taman Eden, yaitu Taman Allah. Oh, bukan, yang Wahyu 22 ya. Bentar. Nah, di tengah-tengah jalan kota itu, yaitu di seberang menyeberang sungai itu ada pohon kehidupan yang berbuah 12 kali tiap-tiap bulan. Sekali, dan daun pohon-pohon itu dipakai untuk menyembuhkan bangsa-bangsa. Ini kita klik panahnya, larinya kemana? Ah, ini dia. Ke Kejadian 3 ayat 22. Itu surga itu apa? Ranioten ini nggak ngerti ini. Oke, kita sambut dulu Bro James. Halo bos. Bro James, ini tadi topiknya nih. Teman kamu ngomong kayak gini, Taman Eden itu ada di Irak, di bumi gitu. Menurut kamu setuju nggak tuh Taman Eden ada di Irak? Itu pendeta lebih tahu bos. Saya hanya jemaat bos. Kenapa? Pendeta lebih tahu, saya hanya jemaat bos. Oh. Jadi no comment ya? Iya.
Terus mau gimana dong kalau no comment di situ? Soalnya Bos Sandi. Bos Sandi, ya persoalannya kalau Taman Eden Bos Banjuma Sandi. ya. Taruh dulu. Bos Sugi. Ini Kalau Taman saya Eden tuh hanya pernah kalah sama kalian berdua aja. Selain dari itu saya belum pernah kalah. Wih, wish. kalah apa ini? Kala-kalanya 10 balak bapito. Bos Sandi masih ingat nggak? Dulu, Apa itu? Apa itu bang? dulu yang kita masih di WA itu loh. Nah, terus Dari sana kan saya hilang berapa lama tuh? karena Saya belajar. oh karena kalah waktu itu. Nah, habis itu saya Masya Allah belajar. kalau di masih ingat aja ya beberapa tahun yang lalu ya di grup WA ya. Ya itu karena Bos Sandi sama Bos Sugi keroyok saya tuh. Coba sendiri-sendiri, oh habis kalian. Wish, mantap. Nandar aja trauma sampai sekarang kok. Wish. Kalau Bang Juma bagaimana dengan Bang Juma? Nah, apalagi Bang Suma, aduh. Ya. Bang Suma kalau sampai saya bisa trauma dia. Wish. Iya. Mantap. Kalau begitu boleh nggak Bang Juma berguru sama kamu? Hah? Nggak boleh. Ya berbagi ilmu lah. Nggak boleh. Saya Terus kan kamu- masih, kalau begitu saya kamu aja deh yang saya nanya saya masih belajar bos, nggak bisa begitu. Giliran saya dia masih belajar. Gimana sih ya saudaraku ini? Tadi katanya sakti. Menurut kamu James, kalau kamu belajar Nabi Adam itu diciptakan di mana? Itu tadi topiknya. Mana James? Paham nggak? Udah Oh, tamat itu bang. Belum tahu saya kan masih jemaat biasa bos. Masih jemaat 10 minggu bos. Tadi Nggak tahu saya. hebat. Bukan nggak tahu sih, tapi lebih tahunya lebih tepatnya yang berhak menyampaikan itu pendeta bos, bukan saya. Kalau begitu pindahin aja. Yesus itu diciptakan di mana? Jangan Terproses. disik. Jangan Terproses disik di mana? lagi. Terproses. Bos Sandi ini jangan gitulah Bos Sandi. Jangan disiksa anaknya orang. Jadi apa Bos kira-kira? Sandi. Ya. Bos Sandi. Ini Ya. sama Bos Suma ya. Saya ini kan ada beberapa pertanyaan sih bos. Nah, hanya saya kan belajar nih. Saya kan mulai dari tempo hari kan saya belajar. Tiba-tiba kemarin saya ketemu. Nah saya kan sering ikut-ikut dakwah juga, lihat nonton dakwah itu ulama dakwah gitu. Saya ketemu, saya sempat tanya tadi malam di room saudara-saudara yang lain. Nah itu dikatakan bahwa seburuk-buruknya makhluk itu adalah kafir. Jadi saya langsung kaget, saya bilang wah. Berarti kalau menurut saya kalau yang paling buruk itu cacing, berarti menurut saudara muslim saya ini lebih buruk dari cacing lagi gitu loh. Saya kagetnya di situ. Saya sampai tanya apakah ini benar yang didakwakan ini, apakah benar tertulis atau tidak ada, atau hanya asumsi aja, tidak ada datanya gitu. Tapi ya saya nggak tahu sih bagaimana penjelasannya Guru Handa Suma ini sama Guru Handa ini, Bos Handi ini sama Bos Sugi ini. Apa benar ada apa enggak gitu loh? Apakah itu cuma asumsi? Ada. Iya. Oh, Gimana itu? ya, bunyi kalimatnya sebenarnya seperti apa sih? Di surat berapa sih? Ulaika hum syarrul bariyah. Entar saya catat dulu bos. Iya. Bentar ya, sebentar. Surah Al-Qiyamah itu. Bentar bos, bentar saya. Al-Bayyinah juga. Al-Bayyinah. Al-Bayyinah ya. Iya.
Mana surah mana? Al-Bayyinah. Iya. Al-Bayyinah ayat ke berapa itu? Ayat ke 6. 6 betul. Loh, kok kau tahu, Bu? Udah tahu. Saudara udah tahu. Enggak, maksudnya yang kalimatnya tepat tuh loh, yang seperti yang saya bilang Tanda-tanda itu. dia. Iya, itulah ulaika hum syarrul bariyah. Innal ladina kafaru, sesungguhnya orang-orang kafir itu min ahlil kitab, dari golongan ahli kitab, wal musyrikina, dan orang-orang yang musyrik, fi nari jahannam, di dalam api neraka jahannam, khalidina fiha, ya, mereka kekal di dalamnya selama-lamanya. Ulaika hum, mereka itu adalah syarrul bariyah, seburuk-buruknya makhluk. Jadi yang dimaksud di sini adalah orang kafir yang sudah ada di neraka. Kalau Anda belum masuk kategori itu, kan Anda masih punya kesempatan untuk menjadi seorang mu'allaf. Kalau Anda mu'allaf, maka Anda masuk dalam kategori apa? Innal ladzina amanu wa amilus salihati ulaika hum khairul bariyah. Dan sesungguhnya orang-orang yang mu'allaf dan mengerjakan amalan soleh, mereka itu adalah sebaik-baiknya makhluk. Nah itu dia. Nah yang ini sebenarnya belum apa-apa ini. Ini kan ending dari perjalanan hidup kita sebagai umat manusia nanti di akhirat. Ada yang khairul bariyah, ada yang syarrul bariyah. Ada seburuk-buruknya makhluk, ada sebaik-baiknya makhluk. Seburuk-buruknya makhluk adalah orang kafir, sebaik-baiknya makhluk adalah orang muslim. Tetapi sebelum ini terjadi, Allah sudah menerangkan ulaika innaka wa kanal kafiru ala rabbihi zahira. Sesungguhnya orang-orang kafir itu, dan adalah orang-orang kafir itu adalah penolong bagi setan untuk durhaka kepada pencipta langit dan bumi. Nah inilah kenapa kemudian yang tadi itu di mana, Bos? Yang mana? Yang mana? Yang barusan yang penolong setan itu di mana, Bos? Di ayat surah Al-Furqan kayaknya, Al-Furqan ya, Al-Furqan. Kalau nggak salah Al-Furqan ayat 55, coba Anda lihat. Jadi di situ diterangkan bahwasanya wa ya'buduna min dunillah ma la yanfa'uhum wa la yadurruhum wa kana al-kafiru 'ala rabbih zahira. Dan mereka menyembah selain daripada Allah apa yang tidak memberi manfaat kepada mereka dan tidak pula mendatangkan bencana kepada mereka. Orang-orang kafir adalah penolong setan untuk berbuat durhaka kepada Tuhannya. Nah, coba kita lihat. Tuhannya para nabi tidak serupa dengan makhluk. Tuhannya Kristen serupa dengan manusia. Ya kan? Ketahuan kan? Yeremia 10 nomor 6. Tuhan yang diperkenalkan Bani Israel, Bani Yakub, Bani Yehuda kepada orang-orang sekelilingnya sesama Bani Israel, yaitu Tuhannya Abraham. Tuhannya Abraham alaihissalam adalah Tuhan yang tidak serupa dengan manusia. Sedangkan Tuhannya Kristen adalah manusia, Yesus. Maka benar Quran ini. Wa kanal kafiru ala rabbihi zahira. Nah, kenapa bisa dikatakan bahwa orang kafir itu adalah penolong setan? Karena yang mengajarkan kemudian di dalam kitab saudara bahwa Yesus itu Tuhan, Yesus anak Tuhan, Yesus ini dan itu adalah setan. Betapa banyak data-data di kitab saudara yang menyerukan iblisnya berseru Yesus itu anak Tuhan, anak Tuhan, anak Tuhan, anak Tuhan. Anak kambing adalah kambing, anak ayam adalah ayam, anak sapi adalah sapi, anak manusia adalah manusia, anak Tuhan adalah Tuhan. Siapa yang mengajarkan Yesus anak Tuhan? Iblis, setan. Ini makanya Quran mengatakan wa kanal kafiru ala rabbihi zahira. Sesungguhnya orang kafir itu adalah penolong setan untuk durhaka kepada Tuhan. Nah, sekarang kita lihat bagaimana kemudian iblis menginginkan agar manusia menyembah kepada Yesus. Apa yang pertama dilakukan oleh iblis? Merasuki Yudas. Apa hubungannya? Di dalam Yohanes 6 nomor 70 Yesus mengatakan, "Akulah yang memilih engkau yang 12 dan salah satu di antaramu adalah iblis." Siapa iblisnya? Yudas.
Iblis tidak mau diam, iblis tidak mau tenang. Kalau orang-orang Yahudi tetap kemudian menyembah kepada Tuhannya Abraham, Ishak dan Yakub, Tuhannya Adam alaihissalam, maka iblis tidak akan tenang. Maka cara yang dilakukan oleh iblis adalah membuat manusia menyembah kepada semua manusia. Maka iblis itu pintar. Siapa manusia yang paling hebat di atas muka bumi ini? Adam? Enggak. Abraham? Enggak. Musa? Masih kalah. Daud? Kalah. Salomo? Masih kalah. Siapa? Yesus. Yesus tidak ada yang mengalahkan pada masa itu. Maka iblis menjadikan dia, ini pasti, ini bagus, ini jadi Tuhan. Ini bagus jadi Tuhan. Maka iblis kemudian membuat propaganda. Pertama dia merasuki Yudas, hasil dari pengkhianatan kerasukan ini, Yudas berkhianat. Endingnya Yesus disalibkan. Tidak tinggal diam. Lagi-lagi iblis datang kepada siapa? Kepada Paulus. Di dalam Kisah Para Rasul 16, Kisah Para Rasul 16, nomor 16 sampai 18, iblis teriak memproklamirkan, wahai orang-orang sekalian, inilah Paulus, orang yang diutus oleh Yang Maha Tinggi. Inilah orang yang akan menyelamatkan kalian, yang diutus oleh Tuhan yang Maha Tinggi. Maka ikutilah Paulus. Siapa yang memproklamirkan itu? Iblis. Jadi tidak hanya sebatas kemudian Yesus dikhianati. Setelah Yesus dikhianati, iblis lagi ke Paulus. Paulus lagi diajarkan dia adalah rasul, utusan yang maha tinggi, utusan yang maha kekal, utusan yang maha besar. Maka iblis melalui Paulus mengajarkan kemudian Yesus ini adalah Tuhan yang datang dalam rupa manusia. Roma 10 nomor 9 dan seterusnya. Maka apa yang terjadi intinya? Iblis berhasil mengajarkan manusia Kristen untuk durhaka kepada Tuhan pencipta langit dan bumi. Apa intinya? Sama-sama masuk ke dalam neraka. Mana buktinya? Matius 7:21, enyahlah daripadaku engkau semua pembuat kejahatan. Di mana tempat perginya orang pembuat kejahatan? Baca Matius 13 nomor 50. Orang yang membuat kejahatan dilemparkan ke dalam api neraka. Nah ini Al-Quran mengatakan itu, Bung. Wa kana al-kafiru ala rabbih zahira. Nah bagaimana dengan umat Islam? Coba lihat umat Islam itu. Ketika kemudian dia ditanya, wahai umat Islam, siapa Tuhanmu? Tuhan kami adalah Allah. Siapa Allah itu? Allah bukan makhluk, dia sang khalik. Siapa dia? Pencipta langit dan bumi. Seperti apa kau mengenalnya? Innama tunziru man ittaba'a dzikra wa khasyar rahmana bil ghaib. Fabashshirhu bimaghfiratin wa ajrin karim. Sesungguhnya engkau hanya memberi peringatan, wahai umat Islam, kepada orang-orang yang mau mengikuti peringatan dan yang takut kepada pencipta langit dan bumi yang maha pengasih, walaupun mereka tidak melihat pencipta yang maha pengasih tersebut. Berarti umat Islam mengakui pencipta langit dan bumi itu tidak terlihat. Dia adalah hakikat yang suci. Dia adalah hakikat yang maha besar. Dia adalah hakikat yang maha dahsyat. Al-Quran menarasikan dengan sangat sempurna bahwasanya umat Islam memperkenalkan Tuhan yang maha suci, Al-Quddus, yang maha memberi kesejahteraan, As-Salam, yang maha memberi keamanan, Al-Mu'min, yang maha memberi mengatur kehidupan makhluknya, Al-Muhaimin, yang maha perkasa, Al-Aziz, yang maha kuasa dan gagah, Al-Jabbar, Al-Mutakabbir, yang maha besar dan seterusnya, Al-Khaliq, yang maha pencipta, di mana dia sudah pernah menyatakan dirinya kepada Bani Israel, aku adalah Adonai, aku adalah El, aku adalah Elohim, aku adalah Elyon, aku adalah Elohe, aku adalah El Olam, aku adalah El Roy, El Shaddai, Emmanuel, Jere, Eser Ehye, Nisi, Rafa, Sebaot, Shalom, dan seterusnya. Ini Tuhan yang kami sembah, Bung. Bukan makhluk, bukan kaleng-kaleng Tuhan kami itu. Maka ketika umat Islam itu menyeru dalam ibadahnya, Allahu Akbar, maka yang dipanggil adalah hakikat yang maha besar. Siapa hakikat yang maha besar ini? Siapa hakikat yang maha kuat ini? El, Adonai,
Elohe Israel, El-Olam, Allah yang maha kekal, El-Eroi, Allah yang maha melihat. Jadi kami tidak perlu melihat Tuhan, Tuhan yang melihat kami. Maka kami beribadah, Allahu Akbar, wahai Engkau yang maha besar. Maka yang maha besar terpanggil, Subhanallah, wahai Engkau yang maha suci. Maka hakikat sang maha suci itu terpanggil. Nah, sedangkan kalau saudara-saudara Kristen yang dipanggil siapa? Yesus, terpujilah namamu. Yang dipanggil manusia, Ana Maria, bukan Tuhan. Yesus, Engkau baik. Yesus yang dipanggil, Ana Maria. Nah, inilah yang dikatakan oleh Allah, wa kanal kafiru ala rabbihi zahira. Kristen kafir itu penolong setan untuk durhaka. Siapa yang tepuk tangan ketika manusia menyembah anak manusia? Siapa yang tepuk tangan dan bergembira ria ketika kemudian manusia menyembah kepada sesamanya manusia? Siapa yang merasa tertolong untuk durhaka kepada Tuhan ketika manusia menyembah kepada sesamanya manusia? Di dalam pengajaran kitabnya orang Yahudi, kitab Kejadian, begitu juga di Al-Quran surah Al-Baqarah, iblis bersumpah di hadapan Allah, wahai Tuhanku, karena engkau sudah menetapkan aku kemudian untuk mengisi nerakamu, maka izinkan aku akan membuat keturunan Adam semua menjadi penghuni neraka, kecuali hanya sedikit yang akan selamat. Kami akan menggoda mereka dari depan, dari belakang, muka, dan seterusnya. Kami akan menggoda mereka. Sama di kitab Kejadian juga dikatakan begitu. Aku akan melakukan permusuhan antara keturunanmu, wahai Adam, dan juga keturunan iblis. Mereka akan saling bermusuhan satu sama lain. Ini yang terjadi. Maka ketika kemudian Tuhan yang maha suci, yang maha tinggi, digantikan dengan manusia yang tidak bisa berbuat apa-apa dari dirinya, disembah, dianggap sebagai Tuhan itu sendiri, maka yang tepuk tangan adalah iblis. Itu berhasil iblis merasuki Yudas, panen dia. Setelah kemudian iblis misinya sempurna, mempersembahkan Nabi Allah di atas tiang salib, kemudian dianggap dia adalah Tuhan. Iblisnya berhasil. Saya kira begitu. Karena hanya ada satu umat yang mengaku diri mereka adalah ajaran Nabi, yang menyembah manusia, hanya Kristen. Kalau Hindu, Buddha, mereka tidak mengimani itu berasal dari Nabi. Tetapi antara Islam dan Kristen, dua agama ini sama-sama mengaku ajaran para nabi. Yang satu menyembah manusia, yang satunya tetap saja menyembah kepada hakikat pencipta langit dan bumi yang maha suci lagi maha tinggi. Nah, sekarang sesi terakhir. Kalau saudara James mengatakan Tuhan itu adalah Yesus, karena Allah Subhanahu wa taala tidak terlihat. Allah Subhanahu wa taala tidak nampak. Allah Subhanahu wa taala tidak eksis. Allah Subhanahu wa taala itu tidak ada. Yang ada adalah Yesus. Yang ada adalah Yesus. Yang ada adalah Yesus. Karena dia pernah datang mewujudkan dirinya menjadi manusia. Sekarang pertanyaannya adalah, sebelum Yesus diciptakan, sebelum Yesus itu diutus ke bumi, apakah Tuhan itu sudah ada? Jawabannya ada. Tapi kok tidak terlihat? Tapi kok tidak pernah datang? Tapi kok tidak pernah mati? Tapi kok tidak pernah mewujud? Apakah berarti Tuhan itu nggak ada? Karena dia belum datang seperti Yesus? Atau apakah kemudian Tuhan tidak ada sebelum Adam melihat Tuhan? Karena nanti di Kristen dikatakan Tuhan itu ada kalau mata manusia memandang Tuhan itu, baru dikatakan ada. Pertanyaannya, sebelum Adam menatap Tuhan, apakah Tuhan itu tidak ada? Jawabannya ternyata sebelum mata Adam memandang melihat Tuhan, Tuhan itu sudah ada.
Berarti benarlah Islam bahwa Tuhan itu tidak perlu dilihat, Tuhan tidak perlu kemudian dipegang, Tuhan tidak perlu dibunuh. Tuhan itu ada meskipun manusia tak melihat Tuhan itu sendiri. Makanya dia katakan dalam Al-Quran, innama tunziru manittaba'a zikra wa khasyar rahmana bil ghaib. Sesungguhnya engkau hanya memberi peringatan kepada orang-orang yang mengikuti peringatan dan yang takut kepada Tuhan pencipta langit dan bumi, walaupun Tuhan pencipta langit dan bumi itu tidak mereka lihat. Berarti Tuhan memang tidak bisa dilihat. Seperti itu. Silakan yang lain. Meow. Bang Andi mungkin mau tambahkan? Enggak, kamu kan yang tadi nanya, ya kamu lagi yang nanggapi lah. Oh, saya nggak apa, saya hanya apa aja bertanya aja, saya nggak perlu menanggapi. Ya udah, Jadi silakan. ini apa? Nah, tadi sudah jelas Bang Suma jelaskan kepada saya nggak melihat dari sisi Alkitab karena sudah pasti sisi Alkitab kan itu bukan porsi untuk Bang Suma. Saya melihat dari sisi kitabnya Bang Suma karena Bang Suma itu memang punya apa di sana ya untuk menjelaskan hal ini. Nah, oke, jadi tadi memang benar, ternyata memang benar ada, dan saya juga sempat kaget sih dengar hal itu. Akhirnya saya coba-coba cari. Nah, hanya saya lupa nama suratnya, tapi ayatnya saya sempat apa. Tapi oke lah. Saya tadi sudah kita semua dengar penjelasan Bang Suma. Kalau begitu, apakah Allah ini mengizinkan kita boleh berdoa mengutuk orang-orang kafir itu? Karena termasuk saya ini, saya kan masih kafir, ya kan? Apakah Allah tidak salah? Apakah tidak salah kita mengutuk orang-orang kafir tersebut dalam doa kita? Seperti itu, karena mereka kan paling buruk, binatang yang paling buruk kan mereka gitu loh. Itu menurut saudara Bang Suma seperti itu. Iya. Jadi gini, Bung. Di dalam Al-Qur'anul Karim itu kami umat Islam diajarkan kemudian untuk berbicara sesuai dengan apa yang ada. Kami tidak diajarkan kemudian untuk menyampaikan sesuatu yang tidak ada di dalam kitab suci saya. Allah Subhanahu wa taala menerangkan di dalam surah As-Saff ayat ke-7, "Wa man azlamu mimman iftara 'alallahil kadziba wa huwa yud'a ilal Islam. Wallahu la yahdil qaumaz zalimin." Siapakah yang lebih zalim dari orang-orang yang mengada-adakan kebohongan terhadap Allah, padahal dia diajak kepada ajaran Islam, dan Allah tidak memberi petunjuk kepada orang-orang yang zalim. Jadi zalim-zalimnya orang-orang yang belum datang Islam kepada mereka, jauh lebih zalim orang yang sudah datang Islam kepada mereka, lalu mereka mengadakan sesuatu kebohongan terkait dengan Allah. Mari kita lihat bagaimana kebohongan yang ditorehkan oleh saudara-saudara kita orang kafir, dalam hal ini Kristen. Orang Kristen itu tidak percaya kepada Allah. Orang Kristen tidak beriman kepada Allah. Orang Kristen kemudian tidak bertuhan kepada Allah. Tetapi kita lihat orang Kristen itu, kitabnya ada dua simpul. Yang pertama perjanjian lama, yang kedua perjanjian baru. Antara perjanjian lama dan perjanjian baru digabung, tak ada satupun nama Allah di sana. Tapi setelah Islam itu datang, saya ulang, tapi setelah Islam itu datang, mereka yang tadinya hanya mengenal Yahweh,
mereka yang tadinya hanya mengenal Yehova, mereka yang tadinya hanya mengenal Theos, mereka yang tadinya hanya mengenal Bapa, mereka yang tadinya hanya menyebut Yehova, Yahweh dan seterusnya, tiba-tiba sekonyong-konyong mereka melakukan kebohongan, mengambil kata Allah dengan tulisan Allah dan dibacanya Allah. Ini kebenaran Quran. Siapakah yang lebih zalim terkait orang-orang yang kemudian mengada-adakan kebohongan tentang Allah? Dari Allah adalah nama Tuhan dalam bahasa Arab. Allah adalah Tuhan dalam bahasa Quran. Allah adalah nama Tuhan dalam bahasa Islam. Allah adalah Tuhan dalam iman orang Islam, sembahannya umat Islam. Diambil kata Allah, dituliskan dengan kata Allah, lalu kemudian dibaca dengan kata Allah. Lalu mereka mengaku sebagai apa? Anak-anak Allah, anak-anak Allah, anak-anak Allah. Padahal Allah sudah menggariskan lam yalid wa lam yulad. Nah, ini yang diterangkan Al-Quran. Siapa mereka yang lebih zalim dari orang-orang yang mengada-adakan kebohongan terhadap Allah, padahal dia diajak kepada ajaran agama Islam? Siapa mereka ini, Bang? Inilah yang kami sebutkan orang-orang kafir, orang-orang yang zalim. Apa yang mereka lakukan kemudian? Yuriduna liyutfi'u nurallah biafwahihim wallahu mutimmu nurih walau karihal kafirun. Mereka hendak memadamkan cahaya Allah dengan mulut ucapan-ucapan mereka, tetapi Allah tetap menyempurnakan cahayanya meskipun orang-orang kafir membencinya. Allah diambil, dirubah menjadi Allah, dibaca dengan sebutan Allah. Tujuannya untuk memadamkan cahaya ajaran Allah. Tetapi kemudian Allah melahirkan apologet-apologet Islam untuk tetap kemudian menyempurnakan cahaya Islam itu sendiri, meskipun orang-orang kafir semacam PCD King, kemudian siapa lagi tuh, Sopiatul, Bom-Bom dan kawan-kawannya tidak suka dan benci kepada para apologet. Ini, Bung. Jadi wajar kemudian ketika kami mengatakan orang kafir itu seperti itu. Ya, silakan. Bos semua, maaf tadi saya bertanya, mohon maaf ya saya potong. Iya. Tadi saya bertanya itu bukan tentang itu. Saya bertanya apakah dengan alasan apa yang tertulis itu bahwa seburuk-buruknya makhluk adalah orang-orang kafir, kita yang tidak kafir bisa Allah mengizinkan kita untuk berdoa mengutuk orang-orang kafir. Apakah itu tidak salah menurut Bang Suma begitu? Jadi gini. Oke, baik. Al-Quranul Karim hanya menyerukan kepada kami untuk menyampaikan kepada orang-orang kafir bahwa Rasulullah Muhammad SAW terlebih dahulu mempraktekkan Qul ya ayyuhal kafirun, wahai orang-orang kafir, la a'budu ma ta'budun, aku tidak akan menyembah apa yang kamu sembah, maka jangan kau rubah sembahanmu menjadi Allah. Wala antum a'biduna ma a'bud, dan kamu bukan penyembah apa yang aku sembah, makanya Yesus bukan Allah. Wala ana a'budu ma abattum, dan aku tidak pernah menjadi penyembah apa yang kamu sembah, makanya kami tidak pernah menyebut Yesus itu dengan sebutan Allah, dan kami tidak pernah menyebut Allah dengan sebutan Yesus. Wala antum a'biduna ma a'budu, dan kamu tidak pula menjadi penyembah apa yang aku sembah, makanya kita harus meluruskan Tuhanmu adalah Yesus, Tuhanku adalah Allah. Jangan kau sebut lagi Tuhanmu dengan sebutan Allah. Lakum dinukum waliyadin, untukmu agamamu, silakan dengan Tuhanmu, untukku agamaku. Kembalikan ucapan dan penyebutan Tuhanku. Ini kami tidak diperintahkan berdoa untuk melaknat orang kafir, tidak.
kami diperintahkan untuk mengatakan lakum dinukum waliyadin. Agamamu adalah agamamu, agamaku adalah agamaku. Karena kamu masih menggunakan istilah agamaku, maka saya akan tetap memperjuangkan agamaku adalah agamaku, agamamu adalah agamamu. Agamaku yang kau ambil ajarannya, aku harus mengambilnya kembali. Sebab lakum dinukum waliyadin. Kami tidak ada perintah untuk mengutuk kalian. Iyad'una min dunihi illa inatha wa iyad'una illa syaitanan marida. Yang mereka sembah selain daripada Allah itu tidak lain hanyalah berhala, dan mereka tidak lain hanyalah menyembah setan yang durhaka. Jadi Anda sudah menyembah selain daripada Allah, dikategorikan menyembah setan. Apa buktinya menyembah setan? Siapa yang kemudian merasuki Yudas? Siapa yang kemudian merasuki imam-imam Yahudi? Siapa yang merasuki mahkamah-mahkamah agama sehingga kemudian pembunuhan terhadap manusia dianggap sebagai penebusan dosa? Itu adalah setan. Maka Al-Quran mengatakan wa iyad'una ila syaitanan marida. Apakah kami perlu mengutuk? Tidak. Kami hanya perlu berdoa. Apa doa kami? A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Kami berlindung dari ajaran-ajaran orang-orang kafir Kristen. Itu doanya. Itu doanya. Jadi kita tidak mengutuk Anda. Kami hanya berlindung kepada Allah dari ajaran-ajaran Anda. Makanya kami sebagai apologet mencoba untuk membentengi akidah umat Islam dengan mengajarkan lakum dinukum waliyadin. Silakan teos Anda dengan teos agama Anda. Kembalikan kata Allah itu kepada kami. Dong. Seperti itu. Jangan bilang saya, jangan bos. Bos ini. Saya berbicara dengan kaidah Quran. Iyad'una min dunihi illa inatha wa iyad'una illa syaitanan marida. Makanya Yesus tidak pernah membenarkan menyembah kepada dirinya itu, Bang. Makanya Yesus pun mengatakan setan yang kalian ikuti. Yohanes 8:44. Iblislah yang menjadi Tuhanmu. Itu kata Yesus. Al-Quran juga mengatakan begitu. Wa iyad'una ila syaitanan marida. Dan mereka tidak lain hanyalah menyembah kepada setan yang durhaka. Siapa yang mengaku Bapa dalam kitab saudara selain, kan Tuhan mengatakan jangan kau menyebut Bapa siapapun yang ada di bumi maupun di langit. Ada yang disebut Bapa Paulus, padahal Yesus mengatakan jangan. Begitu juga Tuhan mengatakan jangan ada kau sebut Bapa selain daripada aku. Jangan kau sebut siapapun di atas langit dan bumi ini Bapa selain daripada aku. Paulus mengaku Bapa. Akulah yang menjadi Bapakmu di dalam Yesus Kristus. Na'udzubillah, semua na'udzubillah. Seperti itu saudaraku. Saudara mau tisu? James? Ya. Mau tisu? Enggak bos. Oh enggak. James biasanya karung basah. Ya silakan lanjut saudara James. Nah, jadi saya kan sebelum ketemu ayat ini saya sempat ini nonton tuh yang orang sholat. Ya kan, saya sempat nonton tuh yang ajaran yang sholat tuh loh. Nah itu saya lihat ada yang mengangkat tangan, kedua tangan ke atas, telapak tangannya menghadap ke depan. Yang satunya mengangkat kedua tangannya dan telapak tangannya menghadap ke telinga gitu loh. Terus ada yang baca doa dalam hati, terus ada yang baca doa tapi mulutnya bergerak gitu loh, dalam hati dan mulutnya ikut bergerak. Terus melipat tangan nggak boleh lipat kayak kita lipat biasa gitu loh, ada aturannya gitu loh. Nah saya sempat pertanyakan ini, saya bilang yang mana yang dibenarkan seperti itu. Nah kalau menurut Bos Suma yang mana yang dibenarkan Bos? Baik. Jadi gini, ini berbicara mengenai syariat, ya hukum fikih. Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengatakan seperti ini, "Sallu kama ra'aitumuni usalli." Salatlah kalian
sebagaimana kalian melihat aku sholat. Yang saudara jelaskan itu adalah tata cara yang Rasulullah Muhammad SAW lakoni. Kadang Rasulullah Muhammad SAW takbir Allahu Akbar dengan tangan menghadap ke depan, kadang kemudian dia menyentuh kuping dan seterusnya. Jadi ketika umat Islam melakukan itu sudah pernah dicontohkan oleh Rasulullah. Tidak ada yang salah di sana. Ada yang kemudian membaca di dalam hati, ada yang kemudian menggoyangkan bibirnya, ada yang mengeluarkan suara. Itu semuanya sama. Sallu kama ra'aitumuni usalli. Tidak ada yang keliru di situ. Semua pernah dicontohkan oleh Rasulullah Muhammad SAW. Bahkan hal yang dilakoni kemudian oleh Rasulullah Muhammad SAW itu semua sudah pernah dilakukan oleh para nabi. Yesus, Yosua, Musa, Daud, Salomo, semua pernah melakukan hal itu, termasuk Daniel, termasuk Yesaya. Boleh Anda baca Matius 26:39, Yosua 5 nomor 14, Bilangan 20 nomor 6, Kejadian 17 nomor 3, Wahyu 7 14, Wahyu 7 nomor 14, Wahyu 7 nomor 11, sorry. Lalu kemudian 1 Tawarik 21 16, Nehemia 8 nomor 6. Semua para nabi terdahulu itu di dalam sholatnya sama seperti yang dilakukan oleh baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang tidak pernah dicontohkan oleh para nabi adalah 1 2 3 musik. Greng nang tendang tak tendang tak tendang tak tendang tak tendang. Nah, itu enggak pernah dicontohkan oleh para nabi. Nah, sementara itu dipraktekkan di gereja saudara. Demikian. Berarti semuanya itu sah ya, kalau mau bagaimanapun sah ya. Ya, karena itu sudah pernah dicontohkan oleh Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oh begitu. Iya. Ya untuk ya gimana bos? James baptisnya percik atau selam atau api? Suaranya timbul tenggelam, Dek. Oh gitu. Ya, Cek. bagus. Oke. Coba kalau James baptis yang benar itu gimana? Yang percik, yang selam atau yang api? Baptis api. Enggak, kita sih apa ya? Baptis pokoknya yang penting yang O-nya itu dengan air dan dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, itu aja sih. Oh gitu ya. Kalau dilapin gitu boleh juga. Saya bilang kan tadi kan baptis yang sering dilakukan tuh kan dengan percik, dengan selam, itu aja sih. Nah kalau misalnya gua nih ya, gua misalnya udah lulus di STT, gue jadi pendeta yang termasyur lah di Indonesia. Terus gua ngebaptisnya pakai air, tapi gua masukin dulu ke hidung, terus gua sembur, gitu. Itu kan bukan baptis. Baptis dong kan air. Enggak, kan baptis tuh harus di atas kepala itu harus. Oh iya, kena, gua tinggi kok. Jadi hidung gua nanti di atas kepala. Gitu. Jadi harus dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus. Iya. Dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus. Gitu gua. Bukan baptis sendiri, Bos. Loh, katanya pakai air. Iya, tapi bukan sendiri, harus ada orang kayak kita pendeta gitu yang melakukan itu. Lah iya, pendetanya tapi lewat hidung. Nggak mungkin lah, mungkin pendetanya nggak tahu firman Tuhan kali. Oh gitu ya. Oh ya, wes ya. Tadi soalnya gue tuh pengennya beda jawabannya sama yang posisi tangan yang berbeda-beda gitu. Ternyata sama aja ya. Boleh-boleh aja. Iya sih, saya bertanya tuh karena apa? Begini kan, saya kan pengen apa aja biar jangan mualaf salah gitu loh. Lah iya sama, gue juga supaya. Saya kan belajar, saya kan bilang saya belajar, ya tidak salah. Gue juga pengen belajar. Saya lihat seperti itu ya. Kalau apa kan saya tanya gitu loh, dan saya tanya pada orang yang tepat. Kalau saya tanya pada Kristen kan otomatis kan pasti saya bukannya dapat hidayah, malah yang lain kan. Nah, makanya
tepatnya kan saya bertanya kepada kalian yang Oke, ahli siap. dalam hal tersebut, ya kan? Oke, siap. Nah, Jadi yang boleh itu baptis itu percik sama salam ya. Kalau lewat hidung nggak boleh ya. lebih tepatnya Bapak bertanya pada pendeta, saya hanya jemaat, Mas. Oke, siap. Nah, terus sama ini juga James, kalau di gereja itu ketika sedang ibadah boleh nggak kita tidak menghadap pendeta? Kenapa? Di gereja ketika sedang ibadah, sedang melakukan puji-pujian, boleh nggak kita tuh tidak menghadap pendeta yang di depan? Boleh nggak? Kan kita mau dengar firman Tuhan. Masa Ya, cuma kan kita kalau mau dengar firman Tuhan sambil kita jalan-jalan keluar kan itu bukan, karena itu kan dibutuhkan konsentrasi, ya kan, fokus, gitu. Karena di sana yang dibutuhkan tuh hati, gitu. lah iya, yang dibutuhkan kan hati kan. Jadi kita tuh Iya. dengan penuh hati, tapi kita menghadapnya ke kiri gitu, nggak ke depan, boleh nggak? Seperti itu, Mas. Iya, jadi kalau dengan penuh hati boleh dong, harusnya dong menghadap ke kiri, dalam nggak hatinya, menghadap Pak. pendeta. Tadi saya sudah bilang bahwa orang yang sungguh-sungguh Ya, tidak mungkin seperti itu, Bos. ya. Loh, Jadi kalau kan gini, orang soalnya seperti gini itu, James, berarti gue orang cerita itu dulu nggak dikit ya, sungguh. gue cerita dulu dikit. Jadi gini James, Ya, jadi ya. kan orang-orang Kristen itu suka, wah Islam menghadap Ka'bah, menyembah Ka'bah, menyembah Hajar Aswad karena menghadap Hajar Aswad. Terus gue sempat masuk ke gereja juga, gue lihat-lihat, ini kok orang-orang Kristen menghadap pendeta ibadahnya. Ini bukannya menurut mereka jadinya menyembah pendeta, kan gitu ya? Jadinya gue anjurin ketika pendeta khotbah, bisa nggak pendetanya di audio room gitu atau di WC aja, supaya tidak terkesan menyembah pendeta gitu loh. Oh begitu. Ya, Iya. kalau itu sih bukan menyembah pendeta, tapi karena orang yang berbicara sama kita di depan. Jangankan pendeta, masa Bapak bicara sama saya, masa saya balik belakang Bapak, kan itu nggak sopan namanya. Nah begitu juga dengan sholat Ya. ibadahnya Muslim. Ketika kita menghadap ke Hajar Aswad, itu kita tidak menyembah Hajar Aswad. Nanti gue framing balik, nanti kalian menyembah pendeta, salib dan proyektor, kan susah. Ayo, mau nanya apa lagi? Tapi kan ini saya kan bilang tadi bahwa itu bukan berarti menyembah pendeta, ya. Tapi kita menghargai, yang namanya bukan cuma sama pendeta, sama orang biasa pun seperti itu. Oke, siap. Ada yang Bang Kores mungkin mau tanyakan? Oh iya, kalau boleh nanya lagi sama ini James, boleh nggak salibnya diganti huruf S, nggak T? Salibnya diganti huruf S. Iya, Emang kalau seandainya pada saat itu kan salibnya berbentuk S, kan pasti salibnya huruf S. Tapi enggak masalah kok buat kita. Dia Nggak mau apa-apa huruf ya? S, dia mau huruf apa kek. Hanya pada saat itu kan memang salibnya seperti itu. Jadi ya yang ada ya seperti itu. Ya Bang Kores, kalau Bang Kores mau salibnya huruf S nggak masalah, itu kan punya Bang Kores sendiri, bukan punyanya kami. Iya, jadi kan bagus. Jadi Tuhannya belok-belok gitu, ngek gitu dia. Itu aja sih paling. Sip. Enggak. Ya, mau nanya apa lagi? Bang Kores ada aja. Kamu ngetawain Tuhan kamu sendiri, nggak boleh. Ya, bertanya. Ya itu aja sih saya tanya itu karena ya saya dengarnya sih ya gimana ya, kaget gitu loh kalau dengar gitu, makanya saya bertanya. Ya saya nggak mungkin dong saya bertanya kepada pendeta, saya bertanya kepada pendeta, kan mana pendeta nggak punya otoritas di sana untuk bahas gitu. Begitu pun Oh, saya. iya. Jadi nanya apa?
tanya apa ya? Ada banyak sih saya mau tanyakan, tapi ya itu udah bos. Nanti ya saya juga masih belajar, jadi ya belajar dulu bos. Terus apa yang enggak cocok di pikiran James yang membuat James itu tertahan untuk masuk Islam? Sebenarnya sih saya udah sampat ya, kalau jujur saya udah sampai lihat cara-cara sholat ya kan, saya udah sempat lihat ya, ngelihat ke sana ya, udah tergerak sih kalau mau dibilang. Hanya setelah saya ketemu ayat yang bilang seburuk-buruknya kafir itu, seburuk-buruknya makhluk itu adalah kafir, saya kaget gitu loh. Saya kaget, kok masa harus begini. Saya juga gak ingin ambil kesimpulan apa, makanya saya datang bertanya gitu. Oh, itu udah dijawab belum yang soal ayat itu? Di ayat mana tuh? Tadi Bang semua udah jelaskan. Oh, gitu. Kalau dibandingin sama ketika Yesus ngomong orang Samaritan anjing, gimana itu? Iya, kalau mau lihat seperti itu kan ada, bukan nggak ada sih di kitab saya sih, ada bahkan ada juga. Ada, tapi berbedanya seperti ini. Di kita dikatakan misalnya orang nggak kenal Tuhan itu dikatakan domba yang sesat. Gitu, domba yang sesat. Bukan, tapi Gurunda pasti udah bawa yang soal Yesus ketika ada yang orang minta tolong ke Yesus dibilang anjing. itu nanti sebentar saya bilang, saya tahu itu perempuan Kanaan. Tapi Gurunda udah bawain itu? Gak tahu sih. Oh belum ya? Ya. Lanjut. Saya kan ini apa? Kalau tentang itu ada, bukan nggak ada. Tapi kita juga diumpamakan seperti, jadi itu perumpamaan. Kita diumpamakan seperti apa? Anjing. Bukan, diumpamakan seperti domba gitu loh. Jadi harus ada gembala. Nah, itu. Jadi yang domba, gua bahas yang anjing. Yang anjing. Ya, itu. Di sana dikatakan roti itu tidak mungkin dikasih ke ini apa itu ayatnya sih sebenarnya tertuju kepada orang yang tidak sudah dijelaskan tapi tidak menerima gitu loh. Kok sama ya? Jadi tertujunya ke sana, tapi karena imannya perempuan itu begitu besar sehingga kan terjadi mujizat pada dirinya. Jadi walaupun Yesus itu datang dan dia tidak, maksudnya apa yang disampaikan mereka menolak itu, tapi karena imannya akhirnya mujizat terjadi pada dia gitu loh, anaknya sembuh. Nah, berbeda dengan Bang Koris ini. Bang Koris ini sering bawa ini data-data palsu. Yang mana? Yang mana? Jadi ini aja sebelum kita bahas data-data gua. Perempuan itu kan dia kan diberikan kebenaran, ya kan, akhirnya dia menyadari itu. Nah, Bang Koris nggak sadar-sadar. Artinya orang wanita Kanaan ini ketika belum beriman, Yesus bilang anjing. Ketika dia membuktikan imannya, maka dia tidak disebut anjing lagi, gitu ya? Kan itu ada tuh, Bang Koris. Apa yang ada? Ada.
Maksudnya ada kan di situ tertuliskan setelah wanita Kanaan itu berkata, ya anjing mengambil remah-remah dari meja tuannya. Itu kan? Iya itu gitu. Kenapa James tersadar kalau itu sama bentuknya sama perkataan Allah mengenai seburuk-buruknya orang? Seburuk-buruknya makhluk ya. Iya, sama ya. Tapi kan kalau ini apa kan makhluk kan itu kan umum masalahnya gitu. Kalau ini kan dikatakan tepat gitu loh, maksudnya langsung dibilangin gitu. Kalau Iya, tapi Allah nggak pernah menyamakan menyamakan jadi, orang dengan binatang loh. Begini. Jadi saya karena itu umum, ya saya makanya bertanya gitu loh. Kalau ini kan dikatakan anjing atau apa kan, ini domba yang sesat kan, itu kan udah tahu saya, oh domba gini, anjing gini. Anjing kan sekarang banyak dipelihara orang, disayang-sayang orang. Lah iya gitu. Kalau anjing yang kudisan Nggak tahu Bang Kores ya. Nah itu dia gitu. Jadi intinya sebelum lu ke Al-Quran kebingungan mengenai seburuk-buruknya makhluk itu, ya lu lihat dulu di kitab lu. Ada yang lebih parah dan spesifik gitu loh. Spesifik disebutnya gitu. Ini orang kalau di Islam ada penjelasan kafir gitu. Orang yang udah dikasih tahu tapi dia tetap mengebantah. Itu seburuk-buruknya makhluk tuh. Nah tapi kalau perkara Yesus ini ketika ngomong anjing ke cewek, ini udah sama cewek disebut anjing. Tahu-taunya cewek ini membenarkan apa yang dibawakan Yesus gitu. Artinya Yesus sudah keceplosan tuh ngomong anjing gitu loh. Enggak, jadi Yesus itu dia selalu memperumpamakan segala sesuatu yang ada di sekitarnya. Contoh, dia selalu domba, kadang dia bilang perhatikan bunga-bunga di bunga-bunga bakun, pohon ara, ini air kehidupan, ini nah apa itu banyak gitu pokoknya. James. Iya Jadi gitu James. Maksud itu, gue gini James. Yesus itu kasar banget orangnya. Kalau ada yang nggak percaya sama dia kasar banget orangnya. Omongannya tuh kayak nggak bisa dijaga gitu loh, Bre. Itu aja sih paling. Oh, ya. Nah, jadi ini apa? Maksudnya saya kan tanya-tanya tuh kan ini Bang Kores kan tadi bilang wah di kitab tuh ada. Bang Kores bilang gitu, saya tahu ada, bukan saya nggak tahu nggak ada. Bagus. Gitu. Saya tahu kok Bang Kores. Terus James, kalau misalnya lu mualaf, lu emang siap nanti misalnya diusir orang tua, dicoret dari kartu keluarga gitu kan, diludahin sama teman-teman gereja, itu siap emang? Kalau saya sudah dapat hidayah kan, itu kan keputusan kan ada di tangan saya gitu. Begitu. Jadi siap ya? Yang kan jalan ke surga kan bukan orang yang nentuin, seperti kata Yeremia. Terkutuk kalau orang yang mengandalkan manusia. Ya. Oh jadi siap ya kalau misalnya diusir gitu, dibikin miskin sama keluarga. Kok dibikin miskin sama keluarga sih? Biasanya orang-orang yang posisinya udah kayak lu ini, mereka tertahannya sama duniawi, sama hubungan keluarga, takut dipersekusi keluarga. Enggak, kalau di Kristen enggak seperti itu. Lo banyak kalau Dokter Karissa Grani bikin video itu dia hampir dibunuh sama suaminya itu. Kalau gara-gara pindah Islam. Mungkin ya orang yang fanatik mungkin. Tapi kalau enggak kok. Oh berarti lu aman ya kalau pindah ya? Kalau saya sih aman sih. Alhamdulillah. Ya Gurunda, gas lagi Gurunda. Si James ini 3 bulan lah.
Iya, silakan aja dek, dilanjut lagi Akhi Sugi, silakan Akhi. Akhi Sugi, Akhi, lanjut lagi materinya apa lagi dari saudara James kita ini, apa lagi yang ingin dibahas? Itu ada Paul Zong. Paul Zan. Oh, Paul Zong, kirain Paul Zong. Hello. Ya, Fauzan Diego Uno, Muslim atau Buddha? English please. Hah? Oh, bahasa Bugis dek, bahasa Bugis. Oh, Bugis, oke. Ya. What are your religion? Christian. Oh, Christian. So, how long you've been worshiping a human? 34. 34 ya. Why? Because I believe Belief of what? that Jesus is God. Oh, so you are believe that God has a penis, ya? Yes. Okay. So, what miracle could come from his penis? Can you repeat it? What miracle can come from his penis? Very much. Like what? Life job, bring the dead to life. With his penis? Bring the dead back to life. With his penis? Yes. Okay then. Sip. You cannot be safe, my bro. Okay. So Why did you logging? Why did you logging? Oh, laughing you mean ya? Any joke here? No. I'm serious. No, your prime language not English, you know. Just speak your mother tongue language. Tahu nggak yang aku hilang deh. Aduh. Bahasanya nggak perlu diulang ya Ikhwan ya. Yang tahu-tahu aja ya. Yang tahu-tahu aja. Oh ya James, nanya lagi James. Apa James? Tuh Gurunda udah makan minum. Ulang aja Res, nggak apa-apa. Lanjut deh. Saya masih kegiatan ini sebentar lagi. Mau Oke. ini Japrian dengan Pak Jokowi, ntar ya. Oh, siap Gurunda. Ada nomor WhatsApp-nya nggak? Ini aku ada. Ada. Oke, siap. Mau kirim singkong tapi alamatnya belum dikirim. Enggak ya? Kemarin minta gula waktu itu. Kopi katanya pahit banget. Ya udahlah. Oh. Iya. James, terusin James. Lu nanya-nanya yang ini ya sih James, yang standar-standar aja gitu loh. Jangan yang nanti sendiri lu yang nggak ngerti gitu James. Suara bos putus-putus tadi. Res, terusin dulu Res. Aku 10 menit iya. lagi Res. 10 menit. Oh ya udah ya, aku terusin lagi. Oke James, gini James, lu tuh James, lu kan udah tahu, lu udah terketuk hatinya, lu udah tergerak gitu untuk memeluk Islam ya, walaupun mungkin sedikit. Di sini gua akan perbanyak James. Kristen James, lu persi pahami ya, Kristen itu adalah nama agama dengan bahasa Yunani James. Yesus adalah nama Tuhan dalam bahasa Yunani, James. Lu memangnya ada keselamatan dalam bahasa Yunani?
Nggak ada sama sekali, James. Perhatikan apa yang diajarkan oleh bahasa-bahasa Yunani ini. Ada namanya Dwinatur. Kapan Tuhan ngomong Dwinatur, James? Ada yang ngomong lagi 3 pribadi. Kapan Tuhan ngomong dia punya pribadi 3, James? Ada lagi ngomong apa ya? Tuhan menjadi manusia. Kapan Tuhan tuh ngomong dia punya anak yang menjadi manusia atau dia sendiri menjadi manusia, James? Lu mau bawa kemana hal yang seperti ini, James? Belum lagi nanti ditambah kitab suci lu yang terjemahan itu, James. Original teksnya itu baru ada di abad keempat. Masa lu mau percaya, James, dengan kitab suci yang baru ada di abad keempat, ditulis oleh orang abad keempat, tapi kisahnya tentang kisah abad pertama, James? Coba dipikir ke sana, James, my brethren. Belum lu punya keluarga, James. Orang tua masih ada orang tua. Masih ibu. Komplit ya dua-duanya. Ibu sudah nggak ada. Oh, ibu sudah nggak ada. Oh ya. Ya. Innalillahi. Kalau udah nikah? Pernah. Oh pernah. Ini cerai lagi ya? Aduh, James tuh kan. Ya. Ini kenapa, James, lu terjadi seperti ini, James? Lu bercerai gitu kan? Lu setiap malam begadang, tapi tidak ada momongan. Itu karena lu menyembah Tuhan yang salah, James. Tidak ada apa ya, kebahagiaan di sana. Lu kalau pengen tahu, James, lu ya minggu-minggu terakhir lu tuh ditemani oleh orang-orang Islam. Kami menemani lu, James. Gitu. Ini artinya apa? Artinya kekristenan itu meninggalkan orang-orang yang kesepian seperti lu. Tapi kalau di dalam Islam, lu mau miskin, mau kaya, lu mau duda, mau lu apapun bentuknya lu kehidupan, Islam itu Allah perintahkan kami untuk berjamaah, hidup dalam kelompok, sehingga ketika ada yang susah satu ditanggung bersama, ketika ada yang bahagia satu semua mendengarkan kebahagiaannya. Dan lu sudah masuk ke dalam jamaah tersebut, James. Tinggal lu mengikrarkan bahwa Tuhan yang benar adalah Allah Azza wa Jalla yang menciptakan semuanya, termasuk menciptakan Tuhan lu. Coba lu